Masa sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, kegiatan perbankan diatur oleh pihak kolonial Belanda. Pada bank utama yaitu adalah De Javas Bank atau bisa disebut dengan DJB, yang didirikan pada tahun 1828 di Batavia, yang tepatnya sekarang ada di Jakarta Barat. DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi, yaitu bank untuk mencetak dan mengedarkan uang gold dan Hindia Belanda. Masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia belum memiliki bank sendiri. Pemerintah masih menggunakan De Javas Bank karena sistem ekonomi dan keuangan belum sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia. Nasionalisasi De Javas Bank 1951. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pemerintah Indonesia berupaya mengambil alih lembaga-lembaga ekonomi dari Belanda. Maka, pada tanggal 15 Desember 1951, De Javas Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 1951. Sejak itu, kepemilikan dan pengelolaan bank ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953. Setelah proses nasionalisasi, pemerintah menetapkan undang-undang pada nomor 1953 tentang Bank Sentral. Pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri dan menggantikan fungsi De Javas Bank sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia bertugas untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur peredaran uang. Sistem barter, pertukaran barang dengan barang secara langsung, seperti petani menukar gandum dengan peternak yang memiliki daging. Sistem ini sulit karena nilai tukar tidak pasti dan harus ada kecocokan kebutuhan antar kedua belah pihak. Uang barang menggunakan barang tertentu yang memiliki nilai intrinsik sebagai alat tukar, seperti emas, perak, atau garam. Uang ini menjadi lebih efisien dibandingkan barter. Uang logam, uang yang terbuat dari logam berharga seperti emas atau perak yang dicetak menjadi koin. Ini memungkinkan adanya standar nilai yang pasti. Uang kertas, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijamin oleh aset seperti emas. Uang kertas lebih ringan, mudah dibawa, dan memiliki nilai nominal yang tercetak jelas. Uang digital, uang dalam bentuk elektronik termasuk uang elektronik seperti e-wallet dan mata uang kripto. Jenis uang ini semakin populer karena kemudahan transaksi, kecepatan, dan keamanannya. Contoh uang giral meliputi cek, biliet, giro. Contoh uang giral meliputi cek, biliet, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Transfer antar bank. Uang giral adalah alat pembayaran tidak tunai yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk transaksi atau transfer dana. Mohon perhatian, sebagai bentuk cinta tanah air Indonesia. Uang kartal adalah uang tunai yang sah dan dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara yang memiliki bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam.
Ciri-ciri uang kartal. Bentuk fisik berupa uang kertas dan logam yang dapat dipegang secara langsung. Dikeluarkan oleh Bank Sentral di Indonesia. Uang kartal diterbitkan dan diatur oleh Bank Indonesia. Alat pembayaran yang sah, memiliki legalitas dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah di masyarakat. Mudah dibawa, relatif praktis untuk dibawa dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Uang memiliki 3 jenis nilai. Nilai uang yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. Nilai intrinsik adalah nilai bahan pembuatan uang. Dan nilai real adalah daya beli uang untuk ditukar dengan barang atau jasa. Periode pertama, masa prakolonial menjelaskan masa sebelum uang dikenal. Masyarakat menggunakan sistem barter dan benda seperti kerang logam atau manik-manik sebagai alat tukar. Periode 2, masa kolonial VOC dan Hindia Belanda. Masa ketika Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan The Javas Bank. Di sini mulai muncul uang logam dan kertas pertama di Nusantara, serta sistem keuangan modern awal. Periode 3, masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Menampilkan uang Jepang yang disebut dengan Dai Nippon yang nilainya cepat turun karena inflasi. Periode 4, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pemerintah Indonesia menerbitkan ORI atau yang disebut dengan Uang Republik Indonesia pada tahun 1946 sebagai simbol kedaulatan bangsa. Koleksi ORI asli kisah perjuangan ekonomi dipamerkan di Bank Indonesia. Pada periode 5, masa nasionalisasi tahun 1950 hingga 1960 menjelaskan bagaimana The Javas Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun periode 6, masa modernisasi dan krisis. Pada tahun 1970 hingga tahun 1998, menampilkan perkembangan perbankan di era Orde Baru hingga dampak krisis moneter pada tahun 1997 hingga tahun 1998, termasuk bagaimana Bank Indonesia berperan menyelamatkan perekonomian. Periode 7, masa renovasi dan digital. Tahun 1999 sekarang menceritakan transformasi Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan perannya di era modern seperti pengaturan uang digital atau QRIS dan sistem pembayaran elektronik.